Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Paudi dengan NIM 45242406. Kali ini saya akan mempresentasikan materi kedua, yaitu tentang hukum Islam dan masalah kontemporer pakak fikih lingkungan. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam sebagai perangkat aturan dari dan prinsip yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan konsep fikih lingkungan pada pajak dan mencapai keadilan, kesejahteraan, konversi dan tanggung jawab. Tanggung jawab, konversi, kesejahteraan, konversi dan tanggung jawab beberapa sumber hukum Islam yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang utama, berisi tentang firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Yang kedua itu bisa melalui hadis. Hadis adalah perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW dan merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga ada ijma ulama. Ijma ulama adalah kesepakatan para ulama tentang suatu hukum Islam. Ijma ulama merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Yang keempat itu ada kias. Kias adalah metode pengambilan hukum Islam dengan cara menganalogikan suatu masalah yang tidak terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan ijma dengan masalah yang serupa yang telah ada hukumnya. Dan terakhir itu ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah metode penelitian hukum Islam dengan cara memperhatikan kemaslahatan atau kebaikan bagi umat manusia. Oke, selanjutnya itu ada fungsi lingkungan. Fungsi lingkungan adalah ilmu yang fikih lingkungan adalah ilmu yang penting untuk dipahami oleh umat Islam di era modern. Fikih lingkungan didasarkan pada beberapa prinsip, antara lain prinsip khalifah, prinsip maslahah, prinsip adil, prinsip konversi, dan prinsip tanggung jawab. Prinsip khalifah adalah manusia adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala di bumi, yang berarti manusia diberi amanah untuk menjaga dan mengelola bumi dengan baik. Yang kedua, prinsip masalah adalah manusia harus bertindak untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan bagi dirinya sendiri di lingkungan. Yang ketiga itu ada prinsip adil. Manusia harus bersikap adil terhadap semua makhluk hidup termasuk tumbuhan dan hewan. Yang keempat ada prinsip konversi. Konversi adalah manusia harus menjaga kelestarian sumber daya alam dan mencegah pencemaran lingkungan. Yang terakhir itu adalah prinsip tanggung jawab. Manusia bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan disebabkan oleh tindakannya. Nah, apa sih hubungan antara fikih lingkungan dan prinsip lingkungan dan keberlanjutan? Fikih lingkungan dan keberlanjutan. Hubungan antara fikih lingkungan dan keberlanjutan memiliki hubungan erat. Fikih lingkungan memberikan prinsip-prinsip dan nilai Islam yang mendukung upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Fikih lingkungan memberikan beberapa prinsip yang seperti saya jelaskan pada slide sebelumnya. Next, pengertian pajak. Pajak adalah
pungutan wajib dikenakan oleh negara kepada warganya atau atau badan usaha untuk menutupi biaya pengeluaran publik dan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Pajak dalam hukum Islam yaitu ada zakat dalam bentuk pajak. Zakat dalam bentuk pajak dapat dianggap sebagai bentuk pajak dalam Islam karena keduanya merupakan pungutan wajib digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan mencapai tujuan-tujuan sosial. Namun terdapat beberapa perbedaan antara zakat dan pajak seperti dasar hukum, objek pajak, dan besaran pajak. Terus yang kedua itu adalah perbandingan antara pajak dan zakat. Pajak dan zakat memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan keduanya adalah merupakan pungutan wajib yang digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan mencapai tujuan-tujuan sosial. Perbedaan keduanya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dalam dasar hukum, sifat, objek, besaran pengelolaan, tujuan, dan sanksi. Yang ketiga itu kedudukan pajak dalam maqasid syariah. Pajak memiliki kedudukan penting dalam maqasid syariah itu karena berkontribusi pada tercapainya tujuan-tujuan syariat Islam. Pajak dapat digunakan untuk membiayai program-program pemerintah yang melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, mencegah terjadinya kerusakan dan kemungkaran, serta mencapai keadilan dan pemerataan. Selanjutnya keterkaitan pajak dengan isu lingkungan, yaitu pajak sebagai instrumen untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, dan pajak dapat menjadi instrumen efektif untuk pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya itu adalah penerapan pajak dalam fikih lingkungan. Model-model pajak yang sesuai dengan fikih lingkungan. Terdapat beberapa model pajak prinsip lingkungan yang model pajak tersebut dapat digunakan mendukung pengelolaan lingkungan dan bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan fikih lingkungan. Dan contoh pajak berbasis lingkungan di negara muslim. Beberapa negara muslim telah menerapkan pajak berbasis lingkungan yang mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Penerapan pajak berbasis lingkungan negara muslim menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fikih lingkungan dapat diimplementasikan dalam kebijakan fiskal. Sebagai penutup, kesimpulannya adalah fikih kontemporer merupakan disiplin ilmu yang penting dalam dalam menjawab berbagai isu hukum yang muncul di era modern. Fikih kontemporer dapat memberikan solusi terhadap berbagai isu hukum yang relevan dengan aspek hukum. Pemahaman tentang fikih kontemporer sangat penting bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum. Pajak lingkungan merupakan instrumen penting dalam fikih lingkungan yang dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan dan mendorong perilaku yang ramah lingkungan. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.